Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diberikannya kita kesempatan untuk bersama-sama belajar di media internet seperti saat ini. Teman-teman sekalian, hari ini topik yang akan kita bahas adalah terkait dengan risk management. Fokus kita hari ini akan belajar tentang host of risk. Host of risk adalah salah satu tools di dalam manajemen risiko yang berguna untuk melacak kejadian-kejadian risiko dan berbicara tentang bagaimana merancang mitigasi risiko yang sudah kita temukan. Baik, seperti tadi kita sampaikan ya, hari ini kita akan membahas host of risk. Apa yang menjadi target kita dengan mata kuliah ini adalah setelah kita belajar tentang host of risk ini, harapannya para mahasiswa atau siapapun yang belajar di konten ini mampu memetakan risiko, mampu mengemban respon atau perlakuan terhadap risiko, dan tentu saja akhirnya bisa melakukan risk control serta membuat risk report. Teman-teman sekalian, jadi di dalam peta konsep mata kuliah manajemen risiko, host of risk kira-kira kita akan bicara tentang bagaimana kita mendesain mitigasi risiko. Baik, kita kembali kepada topik utama kita, host of risk approach. Teman-teman sekalian, host of risk ini merupakan sebuah metode yang merupakan pengembangan dari FMEA, Failure Mode Analysis Effect, di mana FMEA yang kita pelajari kemarin adalah mengidentifikasi risiko yang memiliki nilai RPN paling tinggi. Risk Priority Number merupakan perkalian dari frekuensi dikalikan dampak kali detection. Namun di dalam FMEA kita tidak mendapati sebuah langkah-langkah strategis yang diusulkan untuk memitigasi risiko itu sendiri. Jadi FMEA hanya bisa menentukan risiko manakah yang paling sering terjadi. FMEA tidak bisa memberikan informasi kepada kita apakah penyebab risiko itu. Dan kira-kira langkah-langkah preventif apakah yang bisa diusulkan supaya kita bisa melakukan mitigasi risiko. Teman-teman sekalian, host of risk ini merupakan sebuah metode yang dikembangkan oleh Profesor Niman Pujawan dan Laudin Giraldin, didasarkan bahwa manajemen risiko itu harus proaktif. Kita jangan terlalu menunggu risiko itu terjadi, sehingga muncul namanya reactive action. Tapi yang perlu ditekankan adalah bagaimana kita bisa mengembangkan preventive action. Nah, muncullah kemudian host of risk sebagai salah satu tools yang ditawarkan untuk merancang strategi-strategi preventif di dalam memitigasi risiko. Jadi, host of risk, istilah host, ini refer kepada sebuah metode quality function deployment, di mana di dalam quality function deployment kita mengenal ada namanya host of quality, HOQ. Nah, konsep HOQ dikombin, dimodified dengan konsep FMEA, muncullah kemudian host of risk concept. Seperti halnya di dalam host of quality, bahwa
kita akan menentukan the voice of customer. Voice of customer kemudian akan dihubungkan dengan technical requirement, di mana akan terjadi korelasi di antara technical requirement dengan voice of customer. Nah, ini model ini kemudian diadopsi di dalam membangun host of quality, host of risk. Di dalam host of risk kita mengenal dua fase yang harus dijalani. Ya, ada dua fase di dalam host of risk, di mana fase 1 dan fase 2 ini merupakan kegiatan yang berurutan. Fase 2 tidak bisa dijalankan sebelum kita mendapati hasil dari fase 1. Fase 2 merupakan pengembangan dari apa yang didapatkan di fase 1. Bagaimanakah fase 1 bekerja dan bagaimanakah fase 2 itu diimplementasikan, kita akan coba jelaskan lebih lanjut sebagaimana berikut. Jadi, di dalam host of risk itu ada dua step. Step pertama adalah step fase 1. Di mana digunakan untuk mengidentifikasi kejadian risiko atau risk event. Kita mendefinisikan kejadian risiko adalah segala sesuatu yang jika itu terjadi, ya, memberikan dampak yang negatif, itulah kita sebut sebagai risk event. Nah, segala sesuatu yang jika terjadi menimbulkan ketidakpuasan, itulah yang kita sebut sebagai sebuah risk event. Fase pertama, kita mencoba untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian yang mungkin terjadi. Ya, yang kejadian itu kita sebut sebagai risk event. Tidak hanya risk event yang kita deteksi pada fase ini, ya. Pada fase 1 kita juga melakukan tinjauan terhadap agen risiko. Kita akan menentukan agen risikonya itu apa. Agen risiko adalah sesuatu yang men-trigger, menyebabkan terjadinya sebuah event. Ya, ada namanya risk event, ada yang namanya risk agent. Ini jangan terbalik-balik. Satu risk event paling tidak disebabkan satu risk agent. Satu risk agent paling tidak berkontribusi terhadap satu risk event. Namun bisa jadi beberapa event disebabkan oleh satu agent atau satu agent bisa menyebabkan berbagai macam event. Maka nanti kita akan mencoba hubungkan antara event dan agent. Misalnya lagi, satu kejadian risiko itu bisa jadi disebabkan oleh beberapa risk agent. Misal begini, ada kejadian keterlambatan pengiriman barang. Ya, ini ada event keterlambatan pengiriman barang. Apa yang menyebabkan keterlambatannya itu? Bisa jadi agentnya adalah karena langkanya alat transportasi. Bisa jadi. Atau yang kedua adalah ketidaktepatan dalam menentukan tanggal. Ya. Yang ketiga bisa jadi adalah ada kemacetan di jalan, transportasi terganggu karena ada traffic di jalan. Nah, eventnya adalah keterlambatan pengiriman, tetapi agentnya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 agent. Dan satu agent bisa menyebabkan banyak sekali event. Misal, ketidaktepatan order. Ini agentnya adalah ketidaktepatan order. Apa event yang bisa terjadi karena agent ini? Ada terlambatnya
pengiriman barang, yang kedua adalah adanya ketidaktepatan barang yang dipesan, yang ketiga adalah pemborosan biaya karena adanya kesalahan dan seterusnya. Nah, ini di fase pertama kita menentukan agent, kita menentukan event. Kita tentukan eventnya dulu, baru kita tentukan risk agent. Masing-masing ini kemudian kita akan menentukan agregat risk potensial atau ARP. Nanti di belakang akan kita jelaskan cara-cara untuk menghitung besarnya ARP. Nah, jika fase pertama sudah selesai, kita masuk ke fase kedua. Fase kedua adalah fase untuk merancang strategi mitigasi. Ini kita bisa menggunakan output dari HOR fase 1 akan digunakan sebagai input HOR fase kedua. Oke, teman-teman sekalian, jadi kita bisa detailkan nanti di sini bagaimana struktur dari fase 1, tahap-tahapannya seperti apa yang harus disiapkan di dalam fase 1, ini harus terstruktur cara berpikir kita. Karena kalau nggak terstruktur, nanti bisa jadi akan ada sebuah event-event yang lepas. Atau ada agent yang mestinya itu menjadi faktor yang betul-betul berpengaruh terhadap sebuah kejadian risiko, nanti bisa lepas. Nah, kalau itu lepas, ya mungkin kita akan kesulitan untuk melakukan sebuah upaya mitigasi risiko. Oke, baik, saya akan jelaskan lebih lanjut tentang bagaimana fase 1 bekerja. Oke. Langkah pertama, seperti tadi kita sampaikan ya, bahwa cost of risk ini mula-mula digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam supply chain management. Jadi, kita perlu mengidentifikasi dulu aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam sebuah rantai pasok. Ya. Jadi kita perlu memotret proses bisnis kita seperti apa, yang proses bisnis ini kemudian akan kita petakan di manakah risiko itu mungkin akan terjadi. Di dalam contoh ini kita akan menggunakan pendekatan STOR, reference, yang digunakan untuk memilah aktivitas-aktivitas di dalam supply chain. Ada namanya aktivitas planning, ada source, ada make, deliver, and return. Jadi di dalam rantai pasok, kita pecah menjadi subgroup planning, subgroup sources, pencarian sumber, subgroup mix, subgroup deliver, and subgroup untuk return jika ada pengembalian barang. Nah, di dalam masing-masing subgroup itu, misalnya subgroup planning gitu ya, kita identifikasi risk event di masing-masing proses bisnis yang ada. Semua kejadian yang mungkin terjadi, yang mungkin timbul pada rantai pasok yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, itu kita data semuanya. Ya. Mulai dari awal hingga akhir, kita data hal-hal yang mungkin terjadi. Nah, setelah kita mengukur besarnya jumlah kejadian-kejadian yang mungkin terjadi, ya, lalu kita melakukan sebuah pengukuran tingkat dampak risiko untuk sebuah kejadian risiko. Pengukuran tingkat dampak ini adalah terkait dengan nilai severity, seberapa besar gangguan yang dapat ditimbulkan oleh sebuah kejadian risiko terhadap aktivitas proses bisnis perusahaan. Seberapa besar level gangguannya? Bisa level gangguan terhadap waktu, level gangguan terhadap keuangan, level gangguan terhadap reputasi perusahaan,
level gangguan terhadap keselamatan jiwa, level gangguan terhadap nama baik perusahaan. Nah, setiap event kejadian, kita lihat seberapa besar level gangguannya buat perusahaan. Ya. Nah, setelah kita mampu mengidentifikasi kemungkinan kejadian, kemudian kita mampu mengidentifikasi severity dari sebuah kejadian, maka langkah berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi agennya. Agen itu adalah penyebab resiko yang terkait faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kejadian resiko yang telah diidentifikasi sebelumnya. Jadi begitu kita ketemu event, risk event, kemudian kita mencari risk agent-nya. Ya. Di dalam fase pertama, kita juga menghitung peluang kemunculan atau occurrence. Ini hampir sama dengan FMEA. Ya, kita menghitung occurrence-nya. Cuma occurrence yang kita hitung bukan occurrence dari event, tetapi occurrence dari risk agent. Misalnya ada kejadian keterlambatan, ya, datangnya material, itu sebuah event. Faktor penyebabnya adalah sulitnya mencari mode transportasi untuk mengirim. Nah, ini agent. Seberapa sering kita itu kesulitan mencari alat transportasi. Nah, ini yang namanya kita menghitung occurrence dari sebuah agent. Ya, kita menghitung occurrence dari sebuah agent. Di mana agent tersebut adalah peristiwa yang menyebabkan gangguan pada aktivitas proses bisnis dengan tingkat dampak yang tertentu. Jadi faktor yang membuat apa yang kita targetkan, apa yang kita cita-citakan menjadi terganggu, itulah yang kita sebut sebagai risk agent. Teman-teman sekalian, di awal tadi sudah kita sampaikan, gitu ya, di awal sudah kita sampaikan bahwa sebuah risk agent itu bisa jadi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap sebuah event. Ada sebuah agent mungkin, tadi kita sampaikan ya, satu agent bisa jadi menyebabkan banyak event. Cuma intensitas pengaruhnya berbeda-beda. Ada yang pengaruhnya sangat kuat. Jadi jika terjadi ini, sangat mungkin akan terjadi kejadian seperti ini. Ini berarti pengaruhnya sangat kuat. Ada yang pengaruhnya mungkin cukup lemah. Jadi kalau ada kejadian tertentu, dia berpengaruh, tapi pengaruhnya tidak terlalu kuat. Namanya ini pengaruh yang lemah. Maka di dalam house of risk ini, kita mempunyai nilai-nilai yang menyatakan besarnya pengaruh pada masing-masing korelasi antara event dan agent. Nah, kita kasih nilai di sini, nilainya adalah 0, 1, 3, dan 9. Antara 0, 1, 3, dan 9, di mana 0 menunjukkan tidak adanya hubungan korelasi. 1 menunjukkan ada hubungan korelasi yang kecil. 3 artinya ada korelasi yang sedang. Sementara 9 menjelaskan tingkat korelasi yang tinggi. Nah, begitu kita sudah bisa menghitung korelasi, kita sudah bisa menghitung peluang occurrence-nya, ya, kita sudah bisa menghitung severity index-nya. Langkah berikutnya adalah kita akan menghitung besarnya RP atau agregat risk potensial. Ya, ini untuk menghitung RP ada rumus-rumus tertentu yang akan kita jelaskan sebagai berikut. Jadi teman-teman silakan lihat tabel ini, di sini ada gambar gitu ya. Ada gambar. Di sini kita akan menghitung ARP. Ini yang ARP akan kita hitung ya. Bagaimana cara menghitung ARP?
Ini ARP1, ARP2, ARP4 ya. ARP itu refer kepada agent ya. Refer kepada agent. Jadi agent nomor A1 ini ARP-nya ada berapa, agent A2 besarnya ARP berapa gitu ya. Jadi ARP sendiri itu rumusnya adalah besarnya occurrence pada sebuah agent. Ini nilai occurrence-nya, sering dan tidaknya tadi itu, dikalikan dengan sigma SIRIG. Ya. S itu refer to severity, S1 itu berarti refer pada severity yang disebabkan oleh satu event ke-1. Ini event ke-1, event kedua, event ketiga, event keempat, event kelima. Misalnya di sini ada E1 atau event 1, ini dipengaruhi oleh tiga agen ya, tiga agen A1, A2, dan A3. Padahal ini cuma ada satu event. E1 dipengaruhi oleh tiga agen. Ya. Jika event ini terjadi, kita menghitung severity-nya. Dampaknya seperti apa? Kalau dampak itu refer kepada event, ya. Kalau occurrence itu refer kepada risk agent. Kalau kita bicara severity itu melekat di masing-masing event. Kalau kita bicara tentang occurrence itu melekat di masing-masing agent. Ini jangan sampai terbalik-balik ya. Jadi teman-teman, saya ulang lagi ya. Kita akan menghitung ARP, itu rumusnya adalah occurrence dari sebuah agent I dikalikan dengan perkalian antara severity pada sigma severity dikalikan di masing-masing severity itu dampak ya, dampak dikalikan di frekuensi masing-masing hubungan korelasi antara event dan agent ya. Jadi saya ulang lagi, untuk menghitung ARP ya, untuk menghitung ARP ini penting, untuk menghitung ARP ini merupakan ya, perkalian antara occurrence atau frekuensi kejadian di masing-masing agent dikalikan dengan sigma SIRIG. Kenapa ini sigma? Karena bisa jadi satu event memiliki lebih dari satu korelasi dengan agent. Misalnya S1 ini mempunyai 3 korelasi dengan 3 agent. Ya, sehingga rumusnya adalah O J sama ARP ya, ARP sama dengan ARP pada titik J sama dengan O pada titik J kalikan sigma SIRIG ya. Oke. Nah, strukturnya seperti ini kira-kira. Besarnya nilai R ya, itu jika 0 tidak ada korelasi. Jika nilainya 1 ini ada korelasi yang rendah. Jika nilainya 3, ini ada korelasi yang sedang. 9, ini ada korelasi yang tinggi. Ya, nilai ini nanti akan digunakan sebagai faktor pengali dengan besarnya severity, di mana nanti dikalikan dengan occurrence, ketemulah ARP di masing-masing agent. Oke, fase 1 selesai sampai seperti itu. Di dalam fase 1 kita punya output yang namanya besarnya ARP. Besarnya ARP teridentifikasi pada fase 1. Ya. Pada fase kedua, apa yang akan kita lakukan pada fase kedua? Fase kedua kita akan mencari sebuah alternatif tindakan preventif. Alternatif tindakan preventif yang kita usulkan, ya, kita pilih dari
menyeleksi risk agent yang memiliki ARP tertinggi hingga terendah, kita urutkan. Ya. Nah, biasanya di dalam sebuah kesempatan mungkin kita tidak akan menyelesaikan masalah secara langsung, secara bersamaan, ya. Kita selesaikan langsung, tetapi bisa jadi kita akan memilah dan memilih menggunakan resiko-resiko yang kita dekati dengan Pareto diagram, yang urgent, yang paling tinggi. Nah, kita tentukan itu yang akan kita selesaikan dulu dahulu. Maka di sini agen risiko yang termasuk dalam kategoritas tinggi akan menjadi input dalam cost of risk fase 2. Kita bisa menggunakan Pareto untuk mengurutkan dari yang tinggi ke yang rendah. Nah, setelah kita berhasil melakukan identifikasi ARP, kita akan mencoba untuk menyelesaikan agent yang nilainya gede-gede ARP-nya, akan kita coba selesaikan. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi aksi mitigasi yang relevan. Ya, kita punya PAK, aksi mitigasi yang relevannya seperti apa, sehingga aksi mitigasi ini akan kita gunakan untuk melakukan upaya-upaya supaya risk agent yang terjadi itu bisa kita reduksi kejadiannya. Nah, sebuah langkah aksi preventive action, ya, yang kita usulkan bisa jadi itu bisa mengatasi beberapa risk agent. Satu tindakan bisa untuk mengobati berbagai macam risk agent. Nah, untuk mengecek tentang kemanfaatan kemanfaatan sebuah risk agent terhadap sebuah langkah preventif terhadap upaya mitigasi sebuah risk agent, dilakukanlah sebuah analisis hubungan antara korelasi risk agent dengan usulan yang diberikan. Nah, sehingga nanti kita akan bisa menghitung namanya PEK. Ya. PEK sama dengan sigma ARP J kali EJK. Selain kita berbicara tentang korelasi, kita juga perlu mengukur tingkat kesulitan dalam penerapan aksi mitigasi. Ya, dalam upaya melakukan reduksi kemungkinan risk agent itu tingkat kesulitannya seperti apa dalam melakukan aksi mitigasi. Kemudian setelah ini kita mengkalkulasi antara TEK dibagi DK, ketemulah ETDK, atau kita sebut sebagai effectiveness to difficulty of ratio. Setelah ETD ini ketemu, kita melakukan skala prioritas dari ETD yang tertinggi hingga terendah, ya, yang akan kita implementasikan di dalam melakukan aksi preventif mencegah risk agent itu terjadi. Kalau kita gambarkan pada struktur fase 2, jadi ini kita ketemu yang namanya to be risk agent berdasarkan ARP yang kita tentukan, ya. Jadi misalnya kita mengambil 3 besar ARP tertinggi, kita tulis risk agent apa sajakah yang akan di-treatment, begitu ya. Kita tulis di sini. Kemudian di sini ada preventive action yang kita usulkan, PA1, PA2, PA3, PA4, PA5. Ini adalah sebuah langkah-langkah preventive action yang diusulkan. Kita kemudian mencari korelasinya. Kita hitung total effectiveness of action, rumusnya TE. Di TE tadi sudah kita tentukan rumusnya, ARP kali EJK. Ya. Setelah kita ERP kali EJK, E-nya tadi adalah kaitannya dengan korelasi. Misalnya, agent 1 jika diselesaikan pakai PA1 itu seberapa kuat hubungannya. Nah, nilai-nilai ini nanti kita kalikan dengan nilai ARP yang sudah ketemu, gitu ya. Nanti
kita ketemu TE1 di sini ya, TE1, TE2, TE3, TE4 dan seterusnya, nilainya ketemu di sini. Nah, setelah itu kita mencari besarnya degree of difficulty performing action. D1, D2, D3, dan 4. Nah, setelah itu kita mencari besarnya ETD. Kita cari akhirnya ETD yang memiliki nilai yang paling besar. Jadi kalau kita gambarkan di sini ya, ini ada tabel fase 2 dari sebuah host of risk. Ini di sini ada nilai-nilai yang mungkin bisa kita masukkan gitu ya. Nilai korelasi A1, A2, A3 terhadap agen 1, agen 2, agen 3. Kita hitung di sini korelasinya ya. Kemudian kita kalikan dengan ARP, nanti ketemu TEK, TE1, TE2 dan seterusnya. Nah, kita perlu melakukan degree of difficulty yang kita kasih simbol dengan D. Kalau aksi mitigasi mudah untuk diterapkan, kita kasih poin 3. Kalau aksi mitigasi agak sulit, kita kasih poin 4. Kalau aksi mitigasi sulit untuk diterapkan, kita kasih nilai 5. Nah, setelah itu kita menghitung besarnya ETDK sama dengan TE per DK. Kemudian di sini nilai ETD1, ETD2, kita ranking yang paling tinggi yang akan kita jadikan sebagai sebuah rekomendasi untuk melakukan aksi mitigasi. Oke, teman-teman sekalian, begitu pengantar tentang bagaimana host of risk bisa dijalankan, kita bisa praktekkan dan kita bisa gunakan untuk berbagai macam sistem yang ada di industri. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.